Father, we give you thanks this morning. Bapa, kami berikan ucapan syukur kepadamu untuk pagi hari We ini. thank you that we can come to lift up our hearts to worship you. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh datang untuk mengangkat hati kami And dan we thank mengucapkan you for your syukur padamu. promise. Dan terima kasih untuk janji-Mu That you dwell among the worship and the praises of your bahwa Engkau people. tinggal diam di tengah-tengah pujian penyembahan daripada umat-Mu. Build your kingdom among Bangunlah us. kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. May your presence be upon us. Biarlah juga hadirat-Mu yang turun di atas kami. Teach us, Ajar kami, strengthen us, kuatkan kami, and bless us. dan berkatilah kami. We commit ourselves into your hands. Kami menundukkan diri kami ke dalam tangan That your kasih. Holy Spirit Biarlah Allah Roh Kudus will be our teacher. yang menjadi guru kami. Speak to us, we pray. Bicaralah pada kami Tuhan, In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus And with Kristus. thanksgiving, we Dan dengan pray. ucapan syukur kami telah berdoa. And all of us sit together. Semua sama Tuhan kita sama-sama katakan Amen. amin. Please be seated. Silakan duduk. Maybe I'll ask the sound man to close my bass and my treble. Mungkin saya boleh minta tolong sound system, mic-nya saya dan Pak Mutu, bass dan treble-nya boleh dimatikan. Amen. Close the bass and treble. Just give me the voice. Bass dan treble-nya dimatikan saja, hanya volumenya yang dinaikkan. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Shalom. Shalom. I think my voice is not enough. Volumenya Pak Mutu bisa tolong dinaikkan lagi. Shalom. Shalom. Now, shalom is not only one word which says peace to you, yeah? Bahwa shalom itu bukan hanya satu kata aja kita bilang tuh damai sejahtera bagimu. Because most often they like to say shalom. Karena kan seringkali kan orang bilang shalom. Now, is shalom the same as in Arabic? Bahwa apakah shalom itu sama di dalam bahasa Arabnya? In Arab, they call it assalamualaikum. Di dalam bahasa Arab mereka sebut yaitu assalamualaikum. Now, is assalamualaikum and shalom the same? Apakah assalamualaikum dan shalom itu sama? What do you think? Kalau menurut saudara? Yes. Yeah. That is the rich shirt lady said. Lau says, yeah, yeah, yeah. Paling tidak yang perempuannya Mbak Juping bilang iya. Amen. It is not the same. Enggak sama. Why? Kenapa? Because when you say assalamualaikum, Karena pada waktu saudara bilang assalamualaikum, it means peace on you. bahwa damainya itu tuh cuma di atasmu aja. It's only on you. Di atasmu aja. But Jesus came and told the disciples, Tetapi Yesus datang memberitahukan pada murid-muridnya, 8th day after the resurrection, yaitu hari ke-8 setelah kebangkitan. when the disciples were in the upper room, Yaitu pada waktu murid-murid Yesus ada di loteng atas. he appeared and told them, Bahwa Yesus menampakkan diri dan berkata pada mereka. Shalom. Shalom. Now in Hebrew, shalom means 4 things. Bahwa di dalam bahasa Ibrani, shalom itu memiliki 4 arti. Number 1, Yang pertama, shalom means shalom artinya peace with God. yaitu damai sejahtera dengan Tuhan Allahmu. You cannot have peace in your life if you don't have peace with Saudara God. nggak bisa memiliki damai sejahtera di dalam hidupmu kalau saudara tidak berdamai dulu dengan Tuhan Allahmu. Amen. So how do you receive peace with God? Bagaimana saudara bisa menerima damai sejahtera dengan Tuhan Allah? Only through the blood of Hanya Jesus. melalui darah Yesus Kristus. Only the blood of Jesus Hanya Christ darah Yesus Kristus cleanses all our sins yang menguduskan semua dosa and kita restore us with God. dan memulihkan kita kembali dengan Tuhan. And that is one shalom. Itu shalom yang pertama. Number 2, Yang kedua, when you say shalom, pada waktu saudara bilang shalom, it means artinya peace within yourself. yaitu damai dengan dirimu sendiri. Now, if you don't have peace in yourself, Kalau saudara nggak punya damai di dalam dirimu if sendiri, you say shalom, selalu saudara bilang shalom, it's not complete. nggak sempurna juga. Because shalom means Karena shalom artinya peace within you. damai di dalam dirimu. Now, how do we receive the peace within us? Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam diri kita? Philippians 4, 6, and 7 says Yaitu di dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 that we katakan present all our requests unto Him, bahwa kita menyerahkan semua permohonan doa kita tuh kepada Dia. and then the peace of God Dan damai sejahtera Allah that transcends yang all human melampaui akal understanding pikiran manusia will guard your heart akan menjaga hatimu and your mind dan pikiranmu in Christ di dalam Jesus. Kristus Yesus. That's the second shalom. Itu shalom yang kedua. Number 3, Yang ketiga, when you say shalom, pada waktu saudara bilang shalom, it means peace with your neighbors. itu artinya bahwa damai sejahtera dengan tetanggamu. Amen. Peace with your neighbors. Damai sejahtera dengan Who are your tetanggamu. neighbors? Siapa sih tetangga kita? Your first neighbor is your wife, Bahwa tetangga pertama kita untuk suami-suami Your ya istri. husband. Atau suami-suami. or your children, Atau anak-anakmu. or your family. Atau yaitu keluarga kita sendiri. These are your first neighbors. Bahwa inilah yang termasuk kategori tetangga That pertamamu. means the peace must come in the home now. Artinya bahwa damai sejahtera itu harus ada di dalam rumah tangga. That's when shalom is complete now. Baru shalomnya itu menjadi And sempurna. fourthly, Dan yang keempat, what is shalom? apa sih shalom? It means peace with all the creation of God. Artinya yaitu damai sejahtera dengan semua ciptaan Allah. Amen. So when Jesus appeared to the disciples, Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya 8th day, di hari yang ke-8, He is restoring that shalom bahwa Dia memulihkan shalom itu that was stolen by Satan in yang the Garden sudah of Eden. dicuri yaitu oleh setan pada waktu di Taman Eden.
From the time in the Garden of Eden Dari sejak Taman Eden until that time, sampai pada waktu itu, the earth did not have shalom. bahwa bumi tidak memiliki damai sejahtera. So people of God, Jadi umat Tuhan, that shalom I bring to you. bahwa shalom itu saya bawa buat saudara. And then let that shalom Dan biarlah damai ini rule your heart and your mind. memerintah hati dan pikiranmu juga. And people of God, Umat Tuhan, with that shalom, dengan shalom itu, you become more than conquerors. saudara akan menjadi lebih daripada penakluk. Hallelujah. So people of God, Umat Tuhan, that means the peace of God bahwa damai sejahtera that Allah rules our heart and our mind yang memerintah hati dan pikiran kita, gives us the sharpness in thinking, yaitu memberikan kita apa? Ketajaman di dalam berpikir, where you are innovative, membuat saudara jadi inovatif, you are able to discern, dan saudara mampu untuk you are mempekakan, able to understand, saudara mampu untuk jadi orang yang you are ngerti, able to evaluate, saudara mampu untuk you are mengevaluasi, able to discern things. saudara juga mampu untuk mempekakan hal-hal. Amen. Why? Kenapa? Because the peace of God rule your heart Karena and your memang mind. damai sejahtera Allah itu sudah memerintah hati dan pikiranmu. Amen. So people of God, Umat Tuhan, this is what God wanted to give to the people of Israel. bahwa inilah yang ingin diberikan Allah kepada bangsa Israel. Now I was just rejoice with the message of your pastor. Bahwa saya baru aja bersuka yaitu ketika mendengarkan khotbah dari gembala Because senior saudara. I brought that message actually during the Pentecost day. Karena saya membawa khotbah itu yaitu pada waktu hari Pentakosta. But I think I would like to bring it back to you this morning Saya ingin membawa kembali pesan itu yaitu untuk pagi hari ini. to refresh us how important is the Pentecost. Bahwa untuk mengingatkan kita betapa pentingnya Pentakosta. Now people of God, Umat Tuhan, Pentecost is the 50th day. Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Amen. Now that means on the day of ascension was 40th day. Bahwa hari kenaikan Yesus Kristus itu hitungannya adalah hari yang ke-40. When on the 40th day after his resurrection, Yaitu 40 hari yaitu setelah yaitu kebangkitan Yesus. Jesus ascended to heaven. Yesus naik ke surga. So the Pentecost was actually the 50th day. Pentakosta itu sebenarnya adalah hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus. But actually that is a Jewish festival. Sebenarnya itu adalah festival perayaannya orang It's Yahudi. not a new festival for the Christians. Itu bukanlah perayaan yang baru buat orang-orang Kristen. Because if you read the Old Testament, Karena pada waktu perjanjian lama, they celebrate the Pentecost. mereka juga merayakan Pentakosta. But they call it the feast of the first fruit. Tetapi mereka bukan menyebutnya hari Pentakosta, mereka menyebutnya sebagai festival yaitu tuayan pertama. Amen. That means the first fruits. Itu artinya tuayan buah pertama. Jesus became the first fruit of resurrection. Yesuslah yang menjadi yaitu buah sulung daripada kebangkitan yang pertama. So God the Father was already planning for the coming of Jesus. Bahwa Allah Bapa sudah merencanakan yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Then Jesus had to tell the disciples Oleh now. karena itu Yesus harus memberitahukan kepada In murid-muridnya. Acts chapter 1, Yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1, verse 5, Ayatnya- verse 4 and 5. ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima katakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amen. Now people of God, Tuhan. now Jesus told the disciples, Yesus memberitahukan pada murid-muridnya, go and wait kamu pergi tunggu dulu. and until the fulfillment of the Father's promise. Sampai apa? Sampai janji Allah Bapa itu tuh digenapi. Now the disciple at that moment did not know what actually to do. Bahwa pada waktu saat itu murid-murid Yesus tuh nggak tahu mereka harus ngapain. You and I know that it is 10 days. Bahwa saudara dan saya kita udah tahu kalau mereka disuruh tunggu 10 hari. But at that time they didn't know how long they had supposed to wait. Tetapi pada waktu kejadian itu murid-murid Yesus nggak tahu mereka harus tunggu berapa lama. Now people of God, Tuhan, one of the condition of what you call a repentance. bahwa salah satu kondisi daripada pertobatan, Because without repentance, there's nothing that you receive from God. karena tanpa pertobatan saudara nggak bisa menerima apa-apa dari Tuhan. That is why we read in Acts chapter 3 verse 19. Oleh karena itu saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. And in Indonesian you must add was one more verse 20th. Kalau di dalam Alkitab Indonesia itu gabungannya di separohnya di ayat yang ke-20. Amen. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amen. Now people of God, it's Tuhan. not very complete in its structure. Kalau di dalam yaitu terjemahan Alkitab Indonesianya ini kurang tepat. How? Let me read in English. Saya bacakan di dalam bahasa Inggris. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Jadi kalau diterjemahan di dalam bahasa Inggrisnya itu separuh ada di ayat yang ke-20 awalnya di Alkitab Indonesia. Jadi dikatakan bukan sadarlah dan bertobatlah, tapi dikatakan bertobatlah dan berubahlah.
Amen. That means Artinya repentance and to be converted. bahwa kita ini harus jadi orang yang bertobat dan berubah. Now, many of the times I've noticed this nowadays, people want blessing but without repentance. Bahwa saya perhatikan orang Kristen zaman sekarang, mereka tuh maunya dapat berkat tapi disuruh bertobat nggak mau. Amen. No, they don't repent. Mereka nggak mau bertobat. They are not converted, Mereka belum lagi bisa but they diubahkan. want the blessing from heaven. Tapi mereka maunya dapat berkat dari surga. But here the Bible says, Tetapi di sini Alkitab you need katakan to repent and therefore be converted. bahwa kita ini harus bertobat. Dari pertobatan ini hidup kita baru berubah. Now, repentance calls for three conditions. Bahwa pertobatan ini menyebabkan 3 hal. That means, if Artinya, you say that you are a repentant person, kalau saudara mengaku diri saudara adalah orang yang bertobat, there are three qualities in you that will be found. bahwa ada 3 kualitas ini yang bisa ditemukan di dalam Number kehidupanmu. Yang pertama, You will have renunciation and reversal. bahwa saudara akan memiliki penyangkalan dan kebalikan. Amen. That means Artinya, there is a 180 degrees change. bahwa artinya apa? Kalau saudara bilang saudara bertobat, saudara berubah, perubahan hidup saudara itu 180 derajat. So nowadays we say, saya sudah bertobat. Kalau zaman sekarang kan orang bilang, saya sudah bertobat. I have already received Jesus. Saya sudah terima Tuhan Yesus. But when I watch their life, Tapi kalau saya perhatikan hidup mereka, I don't see the reversal. kenapa ya kok saya tidak melihat perubahannya? Amen. You guys are very serious this morning. Hallelujah. Amen. But I really enjoyed the worship this morning. Ya, saya benar-benar nikmati penyembahan pagi hari ini. Puji One of the Tuhan. dynamic guys I've seen worshiping God. Salah satu ya, WL mungkin yang muda, yang Very dinamik good. benar-benar. Keep it up, young man. Terus kerjakan. God must anoint you more. Amin. You must stand like a lion of Judah before God. Amin. Hallelujah. So people of God. Ma Tuhan. So I don't see the the reversal. Jadi saya tidak melihat kalau dia bilang dia udah bertobat tuh hidupnya tuh This- ada kebalikan berubah. They say, I bertobat. Mereka cuma bilang saya bertobat, saya But when bertobat. I look at the biblical concept of pertobatan, Tapi kalau saya lihat dari prinsip Alkitabiah tentang pertobatan, then number one, yang pertama the first thing that you require yaitu persyaratan yang saudara harus is dapetin. renunciation Bahwa saudara tuh harus bisa menyangkal, and then reversal. baru hidup saudara tuh berbalik. So if you say anybody is bertobat, Jadi kalau saudara bilang ada orang yang bertobat, watch carefully. perhatiin hidup dia. Whether there's renunciation Dia itu di dalam kehidupannya setelah pertobatan ada penyangkalan or there enggak? is a reversal. Atau ada kebalikan enggak? That means there must be two parts, yeah? Artinya kan harus 2 bagian. I was like this, now I'm like this. Maksudnya begini, dulunya hidup saya ini begini. Karena saya udah bertobat, ya hidup saya sekarang begini. That's the first part, yeah? Ini baru bagian yang pertama. Why? Kenapa? Because without this, Karena tanpa ini, the Bible says, Alkitab the katakan refreshing may not come upon you. bahwa apa? Penyegaran itu tidak mungkin datang dalam hidup kita. The refreshing cannot come. Bahwa penyegarannya itu tuh nggak bisa datang dalam hidup kita. Why do you need refreshing? Kenapa sih kita perlu penyegaran? If I were to ask you this Kalau morning, saja saya perlu bertanya pada saudara when pagi you hari got ini. up this morning, Pada waktu saudara bangun were pagi-pagi, you fresh or refreshing? bahwa saudara bangun pagi-pagi saudara rasanya seger atau saudara bangun pagi-pagi karena disegarkan? Yeah. Pokoknya we never think about it lah. Pokoknya saya bangun pagi saya nggak pernah mikirin gituan dah. We just got up and that's it. Pokoknya saya bangun udah semangat. You need to watch. Kita mesti perhatiin. Why? Kenapa? Because the Bible says Karena Alkitab the katakan grace of God is new every morning. bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. For what? Buat apa? To refresh you. Untuk menyegarkan kita. Thank you. One amen. I got only one word today. Saya cuma dapat 1 voting hari ini. Hallelujah. Can you see that? Saudara lihat Can ini. you see that? Saudara That lihat means ini. every morning you get up, Artinya setiap pagi kita bangun, you have to be refreshed. kita memang harus bisa disegarkan. By whom? Oleh siapa? The Bible says, Kalau Alkitab may bilang come from the presence of the Lord. bahwa penyegaran kita itu tuh boleh datangnya dari hadirat Tuhan. Meaning, Maksudnya the windows of heaven must open bahwa pintu yaitu kerajaan atau tingkat kerajaan and surga harus God terbuka. will pour the refreshing upon your life. Artinya bahwa Tuhanlah yang mencurahkan penyegaran itu turun ke atas kehidupanmu. That means, Artinya, do you repent? saudara bertobat You may enggak? say yes. Mungkin saudara bilang iya. Yes, I accepted Jesus. Iya, saya udah terima Tuhan Yesus. But after that, Tapi setelah itu, did you repent? setelah kita bertobat terima Tuhan Yesus, selanjutnya kita bertobat terus gak? So how long do you repent? Jadi mau berapa lama saudara bertobat? We repent every day. Yang namanya pertobatan tiap hari. Amen? If anybody say, I don't have to repent every day, Kalau ada orang Kristen yang bilang saya nggak perlu bertobat hari ini, that means the person is dead. artinya dia udah mati. Amen?
Because as long as you live on earth, Karena selama kita masih hidup di muka we bumi, need to repent every day. kita perlu bertobat tiap hari. Our wrong thinking, Karena apa? Dari pola pikir kita yang salah, what we see is wrong. apa yang kita lihat What salah, we hear is wrong. yang kita dengar juga salah, What we speak is wrong. apa yang kita ucapin What we salah, feel is wrong. perasaan kita bisa What bikin we do is salah, wrong. apa yang kita The lakukan bisa places we go are salah. wrong. Padahal The tempat kemana kita pergi juga salah. That means Artinya, every time when you come to the presence of God, setiap kali kita datang ke dalam hadirat Tuhan, and one of the evidence of the work of the Holy Ghost, dan salah satu bukti daripada pekerjaan Roh Kudus, and if you say that Holy Ghost is with you, kalau memang saudara bilang Roh Kudus ada di dalam dirimu, then the evidence must be buktinya adalah, that the Holy Ghost must be speaking to you. artinya apa? Roh Kudus harus bisa bicara And ke what dalam does he do dirimu. now? Apa yang akan dia The lakukan? Bible tells me, Bahwa Alkitab memberitahukan saya, when you come to His presence, kalau kita datang ke dalam hadirat dia, He will do three things. bahwa Roh Kudus ini akan melakukan 3 hal. Now remember, Ingat. not only speaking in tongues, you are feeling in the Holy Ghost. Saudara harus ingat ya, kalau orang bisa berbicara di dalam bahasa roh, bukan berarti dia kepenuhan di dalam Roh Amen. Kudus. I had a 1 month of full ministry in Kuala Lumpur. Bahwa saya 1 bulan ini kemarin ini pelayanan penuh di Kuala Lumpur. Every weekend is KKR, 4 days, 3 days. Yaitu setiap yang namanya akhir pekan itu selalu ada acara KKR 3 Nah. hari 4 hari. In Ipoh, one place, Di Ipoh di satu tempat, these are Indian immigrants who come to Malaysia. bahwa mereka ini adalah imigran yaitu dari India yang datang ke Malaysia. Not even immigrant, they're expatriates, they're working in Malaysia. Mereka ini sebenarnya bukan imigran tapi mereka pekerja asing. Married 6 years, but 4 years, no children. Bahwa mereka udah kawin 6 tahun tapi 4 tahun belum lagi punya anak. 4 years of that woman going through what they call miscarriage. Bahwa 4 tahun berturut-turut istrinya itu tuh keguguran terus. She will conceive after 3 months, 4 months. Bahwa dia dikatakan dokter bahwa dia mengandung 3 bulan. Tau-taunya di dalam kandungannya 3 bulan keluar. Every year. Tiap tahun. And she looks so pale. Dan dia begitu pucatnya. Now people of God, Tuhan. she came to the church. Lalu dia datang ke ibadah. And then we started worship God. Lalu ketika kita mulai menyembah Tuhan, Wow, she was speaking in tongues. dia bisa berbahasa roh. Beautiful worship. Oh, bahasa rohnya penyembahnya luar biasa The indah. second day of the service, Hari kedua di the ibadah, moment I lay hands, begitu saya tumpang tangan, the tongue left. lalu bahasa rohnya hilang. And then the demon started manifesting. Yang mulai keluar manifestasi di dalam dia ya, So it was si the jahat. demon was eating the womb, the Bahwa- seed in the womb. Kenapa dia nggak bisa mengandung? Bahwa kandungannya dia itu dimakanin roh jahat di dalamnya. But she was speaking in tongues. Tapi dia bisa berbahasa So roh. everybody thought that person is a born again Jadi person. orang-orang di dalam gereja berpikir, oh dia udah lahir baru. They're filled in the Holy Ghost. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. But Tapi the demonic spirit was inside. bahwa kuasa kegelapan itu masih bisa So ada di dalam today dia. when you and I live in Christ Jesus, Jadi kalau sekarang ini saudara dan saya kita hidup di dalam Yesus when the Holy Kristus, Spirit live in you, kalau memang Roh Kudus tinggal diam He di will dalam open dirimu, your spirit to discern. artinya apa? Roh Kudus pasti membuka roh kita untuk bisa pekain. How? Bagaimana? When the first stages of your Christian walk is right. Yaitu pada waktu tahapan pertama kehidupan Kristen itu benar. What is that? Apa itu? The Holy Spirit must do 3 things in my life first. Artinya apa? Roh Kudus harus bisa melakukan 3 hal ini terlebih So if dahulu he di dalam comes in my kehidupan. life, Kalau Roh Kudus masuk ke dalam hidup saya, What will He do now? apa yang akan dilakukan Roh 3 Kudus? things. 3 hal. The Bible says here, Alkitab katakan di sini, in John 16 Yohanes 16 and verse 8. ayatnya ke-8 katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amen. So 3 things, yeah? 3 hal. 3 things. 3 hal. When you walk in the Holy Ghost, Kalau saudara benar-benar jalan dalam when Roh you live Kudus, in the Holy Ghost, saudara hidup di dalam Roh when you Kudus, say you're filled in the Holy pada waktu Ghost, saudara bilang saya kepenuhan dengan Roh Kudus, 3 things the Holy Spirit will continue to do in your life. artinya bahwa 3 hal ini yang akan terus Roh Kudus terus kerjakan Number dalam hidup 1, kita. Yang pertama, He will continually convict the sin. bahwa Roh Kudus akan insafkan kita dari Now dosa-dosa. people of God, Ma Tuhan, if you say sin, kalau saudara bilang dosa, how do you define sin now? bagaimana kita mau jabarkan apa sih dosa? Apa itu dosa? Don't go to Queen's Indian restaurant and ask for dosa. Jangan saudara nanti pergi ke restoran India ya, restoran Queen yang di gedung DBS. Terus jangan saudara bilang, saya mau pesan makanan masala dosa. Amin. Ada satu lagi dosa, masalah dosa. Ya, karena ada makanan India memang namanya masala dosa. Amin. Masalah dosa, dia makan masalah dosa. Udah punya masalah dia makanin masalah dosa. Masalah dosai sebenarnya. So people of God. Ma Tuhan, So remember. Ingat. So how do you define sin now? bagaimana kita mau jabarkan apa itu dosa? How do you say what is a sin? Jadi kalau menurut saudara, saudara mau bilang dosa itu apa sih? Anybody want to try? Ada yang mau coba nggak jawab? Hah? Tidak taat. Tidak taat. Saya kedengarannya tidak tahan. Wah, coba, hah? Tidak taat is unfaithful. Tidak taat itu
Not obeying. Not obeying. Not obeying. Tidak taat ya. What about you, worship leader? I'm sorry, I don't know your name. Saya enggak. Huh? Hosea. What do you mean Hosea? Complacent. Oh, you mean it's the meaning of the Hosea? No, I mean, I'm asking what's the meaning of sin. Oh. But Hosea can be another meaning, in Chinese. Hosea. Haya, saya katanya. Kalau orang Cantonese-nya, orang Hong Kongnya, Okay. haya, saya. Hosea. Jelek artinya maksudnya ya, jangan didengerin. The person is dead, yeah? Maksudnya aduh mati dah gitu loh. Bahasa Cantonese-nya itu. I let a little bit of Chinese here and there. Karena kamu tuh bisa bluff sedikit-sedikit Chinese. I can bluff here and there a bit. Oh. Now, how do you define sin then? Kalau menurut Hosea, dosa What about itu the apa man sih? in the glasses there? Kamu yang di belakangnya Hosea, sorry saya nggak tahu. Huh? Kenapa? Dosanya lah. Dosa adalah dosa. Why make it so difficult ya? Mau ngapain pokoknya susah-susah. dosanya. Ya udahlah, mau ngapain susah-susah ya dosa gitu. Okay. Now, very simply the Bible says this. Kalau secara Alkitab sederhana aja What dibilang is sin? begini. Apa sih dosa? The things that you should do, you do not do is sin. Jadi sesuatu yang Alkitab bilang kamu harus lakukan, tapi kamu tidak lakukan, itu jadi dosa. Amen. And the things that you should not do, and you do, is sin. Sama juga, sesuatu yang Alkitab bilang sama kita jangan lakukan, tapi kalau kita kerjakan, dosa juga. So, what is sin? Jadi apa sih dosa? You know you must do it. Kita tahu nih kita mesti lakukan, You don't do it. tapi kalau nggak kita sin. kerjakan, itu dosa. You know you shouldn't do it. Kita udah tahu kita nggak boleh lakukan ini, You do it. tapi kita lakukan, It's sin. dosa Now juga. tell me, Coba bilang, in one day, how many times we do that? dalam satu hari aja, jadi berapa sering kita berdosa? Amen. So what the Holy Spirit will do? Jadi apa yang akan dilakukan Roh Kudus? When you worship the Lord, Jadi pada waktu kita menyembah the Holy Tuhan, Spirit fills you. Roh Kudus kan memenuhi kita. What will He do now? Jadi apa yang dilakukan He Roh will Kudus? convict your sin Jadi first. Roh Kudus akan insafkan dosa-dosa kita dulu. Why? Kenapa? Because without repentance, Karena tanpa pertobatan, you cannot come into His presence. tanpa pertobatan, nggak mungkin ada orang yang bisa datang ke dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Now, if you are very careful about this, Kalau kita hati-hati dalam hal ini, you become very sensitive to the voice of God. bahwa kita nantinya sensitif bisa dengerin suara Tuhan. Hallelujah. That's what the Holy Spirit must do. Itu yang memang harus dilakukan oleh Roh Not Kudus. straight away be filled in the Holy Ghost and prophesy. Bukan artinya Belum. saudara tuh bilang, oh saya sudah dipenuhi di dalam Roh Kudus, bisa berbahasa roh, terus langsung bisa nubuat. Oh, not yet, not yet. Itu belum sampai ke sana loh. This will come in your life as a lifestyle first. Bahwa yang namanya ini, bagian pertama ini harus terjadi terus menerus di dalam kehidupanmu sampai benar-benar jadi bagian apa? Kebiasaan, habit kita, That means gaya hidup. Artinya, Not only in the church, bukan hanya untuk di gereja, peace, bahwa di kantor kita, In your home, di rumah kita, in your private life, di dalam kehidupan pribadi kita, He begins to speak to you. bahwa Roh Kudus bisa terus bicara sama kita. Begin to insult you. Dia insafin kita. Now, people of God, Nah, Tuhan. I was speaking in a youth camp. Saya bicara di campnya youth ya, A anak-anak 4 muda. days youth camp in Pahang in Malaysia. Yaitu 4 hari berturut-turut, yaitu campnya youth, yaitu di Pahang, So di I told Malaysia. the organizers, Saya bilang kepada normally youth organisernya, meeting they come, they berfoya-foya, they enjoy. biasanya kan kalau anak muda kalau udah ngumpul-ngumpul mereka maunya nikmatin, enjoy gitu I ya. said, never mind, first day you give them. Saya bilang udah, kasih dah hari pertama mereka mau ngapain Next apa 3 aja. days, 3 hari berikutnya fasting. puasa total. If not, I'm not coming. Kalau mereka nggak mau puasa saya nggak mau datang. I don't want to waste my time. Saya juga nggak mau buang-buang waktu. Because Karena? in the world when you do business, you must earn money. Kenapa? Di dalam dunia aja kalau kita mau seriusan bisnis dapat duit. Am I right? Benar nggak? If no profit, you don't do business. Kalau saudara nggak dapat untung mau ngapain kerja? Di gereja, Coba kalau what's gereja, my business? kerjaan saya apa? My business is to make sure people repent. Bahwa kerjaan saya yang namanya hamba Tuhan harus pastikan setiap jemaat itu bertobat. People come to the Lord. Orang-orang datang kepada Tuhan. Repent and refresh. Bertobat, disegarkan lagi. So I told the organizer, Jadi saya bilang sama organisernya. he said, we have never done this before. Lalu organisernya bilang, aduh kita belum pernah lakukan hal Try. ini. Saya bilang, coba. Try it. Coba. Wow, to the surprise of them. Bahwa benar-benar terkejut loh buat mereka juga. 3/4 of the people fasted, they're young people. Bahwa 3/4 dari anak-anak yang puasa itu anak muda. Breakfast they took. Bahwa sarapan pagi mereka makan. After that lunch they don't take. Setelah itu makan siang enggak. First day. Itu hari pertama. Second day. Hari kedua. No breakfast. Enggak ada sarapan pagi. No lunch. Enggak makan siang. Third day. Hari ketiga. No breakfast. Enggak ada makan No pagi. lunch. Enggak ada makan siang. Only 10 o'clock. Cuma jam 10 malam. After the service only makan. Setelah ibadah terakhir, hari terakhir selesai,
baru buka puasa. And you know what happened, people of Saudara God? tahu apa yang terjadi sama God Tuhan? began to speak to the young people. Lalu Tuhan mulai berbicara pada anak-anak muda. So I asked the young people, Saya tanya kepada anak-anak muda, how many of you the Lord spoke to you berapa banyak dari saudara, yaitu Tuhan itu bicara pada about dirimu, your appearance, yaitu tentang apa? Penampilanmu, your hairstyle? gaya hidup Your rambutmu, dressing style. cara How berpakaianmu. many of you say, God spoke to me, I must change? Bahwa berapa banyak dari saudara tuh yang dengar Tuhan bicara bahwa saya ini harus berubah dari gaya rambut, pakaian. Amen. You know what happened, people? Saudara tahu apa yang terjadi sama Tuhan? We were surprised. Bahwa mereka terkejut. All the one wearing kondek-kondek and put up their hand. Yang namanya rambutnya panjang-panjang, tadi laki-laki yang mulai dipuncar-kuncir lah, The mereka one angkat wearing tangan. enteng-enteng also put up their hand. Laki-laki yang juga mulai pakai anting juga angkat tangan. Enteng-enteng, whatever they say. Anting. Hallelujah. They put up their hand. Mereka angkat tangan. Amen. The young people Anak muda, like to wear the boogie-boogie and the whatever it's called. Yeah. mereka suka pakai celana begi-begi yang gede-gede. Amen. They begin to stand up. Mereka mulai yang namanya angkat Crying. tangan. Mereka nangis loh. Why? Kenapa? Because the Holy Spirit first thing will do is convict your sin. Karena memang pertama kali kalau Roh Kudus masuk ke dalam seseorang, Roh Kudus akan insafkan orang itu dari Because dosanya many dulu. of us will say outside does not matter Kenapa? lah. Banyak orang Kristen bilang begini, penampilan luar nggak God apa-apa. look at the inside Tuhan kan lihat aja. dalamnya kita aja. No, I'm sorry. Tidak, saya minta maaf. Because your body is the temple of the Holy Saudara harus Spirit. ingat, tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. Amen. That means from the head to the toe, Artinya apa? Ujung kepala sampai ujung kaki. God has firman. Artinya apa? Tuhan punya semua-muanya dari firman-Nya loh. You read the Bible, Kalau kita baca He has firman got Tuhan, word for every part of your body. bahwa Tuhan itu selalu punya firman untuk semua setiap bagian organ tubuh Why? kita. Kenapa? So that you, and can you increase my volume? I can't hear myself. Bisa tolong nggak mic-nya Pamu tuh volumenya dinaikkan lagi? Karena Oh. Pamu tuh nggak bisa dengar Jangan suaranya. saya berteriak nanti. I got another 4 service to go loh. Jangan Hah? suruh Pamu tuh teriak-teriak, kita masih ada 4 Amen. ibadah Thank lagi you. soalnya. Now, people of God. Ma Tuhan, But tapi what happens now? apa yang terjadi? God begin to convict the young people. Bahwa Tuhan mulai menginsafkan ya, So yaitu our anak-anak body muda. now Jadi tubuh kita is a temple of the Holy itu adalah Spirit. bait Allah Roh Kudus. That means God says Artinya Tuhan bilang you need to take care of your body. bahwa kalau ini bait Allah, jaga dong baik-baik. Amen. Now, people of God, Ma Tuhan. that is why the Muslims are very, very serious about it now. Oleh karena itu kenapa kalau kita perhatikan orang Muslim, kok mereka kita bilangnya kok fanatik ketat banget sih cara Suddenly berpakaian you find mereka. that everybody wearing. Coba saudara perhatikan aja ya, belakangan ini anak-anak muda atau perempuan-perempuan Islam mulai pada pakai tudung kan? Amen. They say must tutup aurat. Mereka mesti bilang katanya tutup auratnya. But doesn't matter whether they tutup the bottom, doesn't matter. Nggak peduli katanya mau tutupin yang belakang ininya apa enggak. They don't care about that. Katanya mereka nggak But mau the truth peduli. is, Tapi kenyataannya they're obeying. mereka masih mau taat. They're obeying. Mereka masih They're mau taat. obeying. Mereka mau Now, taat. Christians today, Tapi kalau kita orang Kristen zaman sekarang, look at the world, coba lihat dunia. look at the Christian. Terus coba lihat kita orang Kristen. Any change or not? Ada nggak perbedaan antara mereka dengan kita? Aduh, thank you, Bu. At least one person saying nggak ada. Puji Tuhan paling nggak masih ada Why? satu orang ngaku tidak. Kenapa? Why? Kenapa? And yet we come to church, we worship the Lord, we say, oh Tuhan, your presence is so beautiful. Dengan keadaan seperti itu kita masih datang ke gereja, kita bisa bilang, wah Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita begitu indahnya. But what did the Holy Spirit do to you? Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan Roh Kudusmu di dalam dirimu? Did He convict your sin? Dia udah insafkan dosamu belum? Big question mark. Itu jadi tanda tanya besar lagi. Why? Kenapa? Whether it's real Holy Spirit or your own spirit. Jadi sebenarnya yang ada di dalam dirimu itu Roh Kudus yang sesungguhnya dari Tuhan atau roh dirimu sendiri? Hallelujah. So people of God. Ma Tuhan. So that's why He says, Oleh karena itu when you dikatakan, repent and you're converted, Kalau kita mau bertobat dan berubah, then renunciation must come. bahwa artinya apa? Kita harus menyangkal. And reversal must take place. Setelah kita menyangkal, kita harus berubah. That means the person who's repented, Artinya orang yang bertobat, only then the Holy Spirit will come upon him. baru Roh Kudus itu bisa masuk ke dalam orang ini. If you're not repented, Kalau kita belum lagi and you bertobat, ask the Holy Spirit to come, terus kita bilang undang Roh Kudus masuk, nah, you will have difficulty. nanti kita punya kesusahan loh. Why? Kenapa? Because the Holy Spirit cannot come. Karena Roh Kudus nggak bisa datang-datang. And then what will come now? Nanti yang datang siapa? The imitation spirit will come. Roh imitasi yang serupa yang bisa masuk. Oh, I have seen many like that. Saya lihat banyak Many, seperti many. itu. Banyak sekali. They can even prophesy. Bahkan ada orang bisa bernubuat. And they can even say vision and dream. Bahkan mereka bisa bilang, saya dapat penglihatan, saya But the- dapat yang but namanya the Bible mimpi. says, Tapi Alkitab katakan, You need to test all the spirit. kita harus menguji segala roh. But how to test? Bagaimana mengujinya? When the woman is married and then
when after 2 months she doesn't get her monthly, she will want to test whether she's pregnant or Bahwa not. kalau yang namanya perempuan sama laki-laki kalau dia udah menikah, kalau 2 bulan nggak dapat, maaf aja ya, menstruasi, pasti kan dia udah was-was, dia mau coba cek dong apa yang terjadi sama dirinya. Well, what do you use to test now? Apa yang kita pakai untuk cek? They got test kits. Kan mereka punya pack tes kehamilan. I mean, they test the urine Mereka tes urinnya or they test the blood. atau tes darah Now to check whether there is pregnancy. untuk mencari tahu dia benar-benar hamil atau tidak. Now the people who are having blood pressure, what they call blood sugar. Bahwa orang yang punya yaitu gula darah. Amen. That means the person will have to test. Orang itu kan mesti terus How do periksa. they test? Bagaimana They periksanya? take out the blood Kan tetesin darahnya, and then they test. lalu dites Now, let me pakai ask alat. you, Saya mau tanya sama how saudara, to test the spirit now. bagaimana untuk menguji roh? Ya pokoknya kita tahu, tapi how to do it? Pokoknya saya tahu dah roh mesti diuji, tapi menguji rohnya itu bagaimana? Amen. This is where the Christians struggle. Di sini sebenarnya yang jadi pergumulannya orang Kristen. This is where they struggle. Di sini pergumulannya. So we go superficial. Akhirnya apa? We go superficial. Just Kita itu cuma yang namanya cuma permukaannya aja. hallelujah. We try to make it. Jadi seolah-olah membuat diri kita kepenuhan Roh Kudus. And nobody knows whether I'm right or wrong. Bahwa bahkan sampai orang-orang sendiri nggak tahu, oh saya ini punya roh yang benar atau tidak. Tapi The person concerned know inside him. bahwa orang itu sendiri pasti secara hati nurani dia sadar, tahu. Hallelujah. Now people of God, Tuhan, that is where the Holy Spirit will come di situ Roh Kudus akan datang. to convict you. Untuk apa? Menginsafkan ask saudara. Mungkin saudara tanya sama saya, Then how to test? bagaimana mau coba, Then how menguji? to test? Bagaimana mau uji? Mau tahu nggak? Mau nggak tahu bagaimana menguji? Oh, nggak boleh gratis dong. Hallelujah. Amen. Now how to do it? Bagaimana untuk melakukannya? Look at what the Bible says. Lihat aja dari apa yang dikatakan Hebrews firman chapter Tuhan. 4 verse 12. Yaitu surat Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Hebrews chapter 4 verse 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan antara jiwa dan roh. Antara sumsum dan sendi-sendi dan antara pertimbangan hati dan maksud hati manusia. Hallelujah. Now people of God, Tuhan. what does it mean now? Maksudnya apa? When you hear the word of God, Waktu kita dengar firman Tuhan, you meditate the word of God, kita meditasikan firman Tuhan. you put in the word of God in your heart, Setelah kita meditasikan kan kita simpan dalam hati. and then you walk in the word of God. Lalu kita kan jalanin di dalam firman-Nya. When you begin to do that, Pada waktu kita mulai lakukan ini, the word of God will take root. bahwa firman Tuhan di dalam sini berakar. Amen. The root will come out now. Bahwa akarnya itu akan keluar. That root will be the root of what is truth. Bahwa akar inilah yang akan menjadi akar kebenaran. Jesus said in John 8, 31, 32. Oh, Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. John 8, 31, 32. Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap tinggal diam di dalam firman-Ku, maka kamu sesungguhnya adalah murid-Ku. Amen. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakanmu." Amen. Now look at verse 31. Lihat ayat yang He ke-31-nya. said, if you abide in my word. Bahwa firman Tuhan katakan, kalau kamu tinggal diam dalam firman-Ku. Now what do you mean by abide in the word now? Apa sih yang dimaksud dengan tinggal diam di dalam The firman-Nya? word of God will sanctify you. Arti yang dimaksud tinggal diam, firman Tuhan ini yang kuduskan kita terus. The word of God will sanctify you. Firman Tuhan ini yang akan menguduskan The engkau. word of God will change your concept, Firman Tuhan yang akan apa? Mengajarkan kita untuk mengubah konsep kita, your attitude, mengubah sikap kita, your perception, pandangan your kita, philosophy, filosofi your kita, doctrine, doktrin kita, your knowledge, pengetahuan your kita, wisdom, hikmat kita, your lifestyle, gaya hidup your kita, habit, kebiasaan kita. everything the word of God will Bahwa challenge. semua-muanya tuh seperti ditantang firman Tuhan. And the moment you abide in that word now, Dan begitu kalau kita mau taatin, tinggal diam di dalam what firman-Nya, are you doing now? apa yang kita You're lakukan? submitting to God's word. Artinya bahwa kita udah tunduk sama firman-Nya. When you submit to God's word, Kalau kita tunduk pada firman-Nya, what is this word now? jadi apa sih firman ini? John 6:63 tells Bahwa us. Injil Yohanes 6 ayat 63 katakan, John rohlah yang 6:63. Yohanes 6 ayat yang ke-63 katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amen. What is that? Apa sih yang My dikatakan? word is life and spirit, or Bahwa- spirit and life. Perkataanku adalah roh dan hidup. Now let me ask the worship leader. Saya mau tanya sama Hosea. Can ya? Oh, your name Boleh. is Hosea. Ayo, sorry to say just now. I thought he's saying something. Wow, Hosea, do you have spirit? Hosea punya roh gak? Do you have life? Pardon? Ada ya? Life. Oh, punya kehidupan gak? You have spirit and life. Punya roh dan kehidupan. That's why you're alive. Oleh karena itu kan kita jadi makhluk hidup. Am I right? Benar gak? Can you see that?
Kita lihat ini. So let me ask you, Mari saya tanya sama saudara. what do you live now? Bahwa kita ini hidup dari apa? What spirit is ruling you? Roh apa yang memerintah engkau? And that spirit give you what life? Bahwa roh yang memerintah itu yang menghasilkan kehidupanmu. Hallelujah. So now, when the word of God come in, Jadi pada waktu firman Tuhan the masuk, word of God is the spirit of God. bahwa firman Tuhan ini kan dikatakan roh Allah sendiri. And the spirit of God gives life. Bahwa roh Allah ini yang memberikan kehidupan. You may have spirit but not life. Bahwa kita bisa aja punya roh tapi belum tentu hidup. Amen. Look at the people in ICU. Coba aja perhatiin orang yang ada di ICU. Before that we tell them come and see Jesus is alive. Ya, sebelumnya kita udah kasih tahu, ayo datang Yesus kepada Yesus. Amen. They say no, got no time. Mereka bilang, oh udah nggak punya waktu. When they go to ICU, they say now ICU. Begitu udah masuk ICU baru sekarang bilang, ya Tuhan, I see you. Now I see you. Sekarang saya baru lihat engkau. And God will say, yeah, I see you too. Nanti Tuhan juga bilang, ya I see you too. Amen. So people of God. Nah, Tuhan. So when they're in the ICU, Kalau udah di ruang ICU, they cannot move. kan nggak bisa gerak-gerak lagi. They only have spirit, Mereka cuma punya roh, but have no life. tapi kehidupan nggak ada. Remember, Ingat. the word of God Bahwa firman will Tuhan give you spirit memberikan kita apa? and Roh, give you life to live. dan roh itu yang membuat kita bisa terus hidup. Hallelujah. Amen. Now people of God. Nah, Tuhan. So when the word of God comes in Jadi now, pada waktu firman Tuhan masuk, that word of God now is the spirit of God. bahwa firman Tuhan itu kan roh Allah sendiri. Amen. Jesus said in the beginning was the word was with God, and the word was God. Karena kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Now that word comes in now, Bahwa firman ini masuk, it is God coming into you. artinya apa? Kan Allah sendiri yang masuk. Now people of God, Nah, Tuhan. when you say Emmanuel, Pada waktu saudara bilang Immanuel, Matthew 1:23, yaitu di dalam Injil Matius 1 ayat 23 the katakan promise of God. bahwa janji Tuhan. What he said? Apa yang dikatakan? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Amen. Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Now, does it mean that God is just being with you just like in the Old Testament? Bahwa yang dimaksud dengan Allah menyertai kita, penyertaan Allah ini dengan kita, itu sama nggak dengan penyertaan Allah pada Because waktu in the Old perjanjian Testament lama? was only outside, Karena kan? kan kalau penyertaan Allah di dalam perjanjian lama, itu dia cuma di Never luar. was able to go into them. Karena mereka roh Allah nggak bisa masuk ke dalam manusianya. It was only in the outside. Jadi penyertaannya cuma di luar. By the cloud Itu kan penyertaan Allah melalui and by tiang night awan the pillar of fire. dan juga dikatakan tiang api. Now people of God, Nah, Tuhan. the translation should be that God in us. Bahwa terjemahannya yang lebih tepatnya Immanuel itu bukan dikatakan Allah menyertai kita, tapi God- Allah di dalam God kita. in us. Allah di dalam kita. Why must he come back to us? Kenapa mesti Allah tuh masuk ke Because dalam when kita? God created Adam, Karena pada waktu Allah menciptakan Adam, God blew in the breath. Allah menghembuskan nafasnya. Amen. He blew in the breath. Allah now. menghembuskan And nafasnya. the Bible says, Lalu Alkitab when the katakan, breath of God went in, pada waktu roh Allah masuk, now the breath divided into two. lalu roh Allah ini, nafas Allah terbagi jadi dua. One went to the top, Yang satu naik ke atas, became the soul. itu yang jadi jiwa manusia. The one came down, Dan yang satunya turun ke bawah, became the spirit. ini yang jadi roh So manusia. man became spirit, soul, and body. Oleh karena itu manusia terdiri dari tiga, yaitu apa? Roh, jiwa, tubuh. Amen. Now people of God. Nah, Tuhan. But Tapi- what sin against God now? Yang berdosa terhadap Tuhan apa? It was the soul of man. Kan jiwa manusia. Amen. It was first the soul of man. Yang berdosa pertama itu kan jiwa So manusia. people of God. Nah, Tuhan. So God said, I will give a punishment now. Bahwa Allah katakan, aku akan memberikan hukuman. I will punish them. Aku akan So menghukumnya. he said in Genesis 3:15. Oleh karena itu dikatakan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Genesis 3:15. Kejadian 3 ayat 15 katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. He shall bruise your head. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas dikatakan he. Itu artinya bicara tentang dia laki-laki. Itu pun ditulis huruf besar. Amen. Jesus. Artinya itu pasti bicara So dia. people say, oh, Jesus only came 2,000 years ago. Jadi banyak orang berpikir ya Yesus kan lahir cuma 2000 tahun yang lalu. The moment man sinned, God already said he's coming. Begitu manusia pertama kali berdosa, Allah Bapa tuh udah langsung kasih. He shall bruise your head. Bahwa dia ada katakan bahwa dialah yang akan meremukkan Now, kepalamu. where did Jesus bruise the head of Satan? Yesus meremukkan kepala setan di mana? Di mana? Di mana Yesus meremukkan kepala setan? Atau belum lagi? Atau kejadiannya udah terjadi belum Yesus injak kepala iblis? Udah? Udah atau belum? Udah belum? Oh, some of them say, saya neutral aja. Haleluya. Udah belum? Sudah belum? Udah. Kalau udah di mana? Kalau sudah terjadi, kejadiannya ini terjadinya di mana? Di mana? Di Golgota. Di Bukit Golgota. Apaan? Waktu tergantung di kayu salib. Di kayu salib ya.
Am I right? That's what many of us think, right? Kebanyakan dari kita memang berpikirnya bahwa Yesus mengalahkan atau menginjak kepala setan itu tuh di kayu salib. No, Enggak. it was not on the cross. Bahwa itu bukan terjadi di kayu salib. In hell. Terjadinya di dalam neraka. That is why Jesus had to go to the hell. Oleh karena itu Yesus harus That turun ke prophecy- dalam neraka. That prophecy was fulfilled in hell. Nubuatan yang Allah katakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini digenapi Yesus tuh di dalam neraka. Amen. In hell. Di dalam neraka. Why? Kenapa? Because everyone in hell must face Satan. Kenapa? Semua orang yang masuk ke dalam neraka dia harus menghadap setan. So when Jesus came to Satan, Jadi pada waktu Yesus menghadap setan, was Satan scared of Jesus? waktu itu setan takut gak sama Yesus? Huh? Takut gak? Takut enggak? You say enggak just now. Lady? Barusan kamu bilang enggak ya? You say enggak? Oh, not you. Oh, not me. Oh, sorry. Sorry. So, wrong accusation. Huh? Hallelujah. Huh? Somebody say enggak just now. Saya dengar ada yang bilang enggak. Huh? Anybody? Anybody enggak? Ibu ya? Ayo ngaku. Siapa? Nggak Ayo mau. ngaku katanya. Nggak mau ngaku. No. Why? Enggak. Why is Kenapa? he not scared? Kenapa kok setan nggak takut dengan Because Yesus? no righteous man can come to hell. Kenapa? Karena setan tahu persis nggak mungkin ada orang benar yang bisa masuk ke neraka. No righteous man Nggak ada orang benar can come to hell. yang bisa turun ke dalam That neraka. means if Jesus came to hell, Artinya kalau Yesus bisa masuk ke dalam neraka, he must be a sinful man. artinya apa? Apa Yesus artinya berdosa? No, you are not saying what No. I'm saying. No, I said, if Jesus came to hell, then Kalau he Ye- must be a sinful man. Kalau Yesus turun ke dalam neraka, Yesus artinya orang berdosa. Amen. Must be a sinful man. Harusnya kan berdosa. Because righteous man cannot come to hell. Karena apa? Orang benar nggak mungkin masuk neraka. Now, the truth is, Kenyataannya, Jesus was sinful. memang Yesus berdosa. How? Bagaimana? He took the sin of the whole world. Yesus itu dijadikan berdosa karena dia tanggung dosa Not his seluruh umat own personal manusia sin. di atas dirinya, bukan dosa pribadi dia. His personally, he had no sin. Kalau secara pribadi, Yesus tidak ada dosa sama sekali. He took the sin of the whole world. Yesus dijadikan berdosa karena dia So, tanggung dosa at seluruh the umat manusia. time he died, Jadi pada waktu Yesus mati, the sin came upon him. jadi dosa itu ditanggungkan atas dia. And based on that sin, Dan di atas dasarkan dosa ini, he had to go to hell. akhirnya Yesus harus turun And ke to dalam go to neraka. hell, Untuk turun ke dalam He had to neraka, fulfill two prophecies. di situ juga Yesus harus genapi dua nubuatan. Two prophecies. Dua nubuatan. One, Yang pertama, he has to bruise the head of the serpent. bahwa di dalam neraka itu Yesus harus bisa menginjak kepalanya si iblis. Amen. What happened? Apa yang terjadi? He had a warfare with Satan. Kenapa? Di neraka inilah sebenarnya peperangan yang terjadi antara Yesus dan setan. In Colossians 2:15. Saudara bisa lihat itu di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. He says here, Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. amen. Di mana? Jadi ini terjadinya di mana? In hell, Di neraka. not on earth. Jadi bukan di bumi. Hallelujah. So what happened now? Apa yang terjadi? After he bruised the head of serpent. Setelah Yesus meremukkannya, injek kepala iblis. Now why the head? Kenapa kok mesti dikatakan injek? Kalau bruise itu sebenarnya bukan injek, lecetin. I asked the Lord, why head, Lord? Straight Saya away sampai habisin tanya, aja. saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kok mesti lecetin kepalanya? Kenapa nggak langsung matiin aja? Kalau matiin aja, we have no problem today, Lord. Karena kan kalau Yesus matiin iblis, kita ini manusia nggak punya problem lagi kan sekarang? Amen. No Satan on earth is heaven on earth, kan? Yang namanya kalau nggak ada setan di muka bumi, udah kita hidup di kayak surga aja kan? Amen. You know why? Saya tahu kenapa? Because Satan exerted his soul on the soul of man. Kenapa? Karena setan itu paksain kehendak jiwanya kepada jiwa manusia. That's why man sinned. Oleh karena itu manusia jadi berdosa. He exerted his soul on the soul of man. Bahwa dia paksain yaitu kemauan jiwa dia itu kepada jiwa manusia. He tricked the woman by his soul. Bahwa dia itu kebohongin perempuan itu, Hawa itu tuh melalui apa jiwanya. So God said, Jadi Tuhan I bilang, will punish that. ya udah aku akan hukum itu. I will bruise his head Aku now. akan meremukkan kepalanya. Now people of God, Ma Tuhan, if you look at ourselves here, kalau saudara lihat diri kita, all of us got a head, yeah? kita semua kan punya kepala. Now if you see anybody with a bruise in your head, Coba saudara perhatikan, ada orang yang punya lecet nggak and di then kepala? you ask, hey, what happened to your head, huh? Biasanya kan kalau kita lihat cacat atau lecet ya di muka atau kepala orang kan kita selalu tanya,
Kenapa ya sama kepala kamu? What happened to your head? Huh? Apa yang terjadi sama kepala Can you kamu? imagine? Bayangin. Everybody who look at Satan will ask, hey, what happened to your head? Huh? Setiap orang yang lihat setan yang mesti lihat, apa yang terjadi sama kepala lo? What happened to your head? Apa yang terjadi sama kepala lo? He hates that statement. Bahwa iblis benci dengan pertanyaan-pertanyaan itu. He hates. Dia benci. And for eternity, he has to answer that. Kenapa? Untuk selama kekekalan juga dia harus jawab pertanyaan Why? itu. Kenapa? He has to say, Jesus bruised my head. Bahwa dia harus mengaku di situ bahwa Yesus yang menginjak, melecetkan Amen. He kepalanya. hate to see himself in the mirror. Bahwa dia benci kalau suruh ngaca. Why? Kenapa? Every time you see the bruise. Karena setiap kali yang dia lihat di kaca ya lecetnya dulu. Amen. He thinks he get more angry with Jesus. Kalau dia yang namanya liatin lecetnya dia makin kesel lagi sama Yesus. And then what did Jesus do now? Apa yang Yesus lakukan? Bruise his head. Yaitu Yesus menginjak kepala iblis. Took out 2 keys from him. Dan setelah itu dia ambil 2 kunci dari iblis. Now people of God, Tuhan, Pentecost cannot come if this thing never happened yet. yang namanya Pantekosta itu tidak bisa terjadi kalau yang namanya kejadian ini belum terjadi dulu. Hallelujah. So people of God, Jadi umat so Tuhan, this is pre-Pentecost, yeah? Bahwa ini nih kejadiannya itu sebelum Pentakosta terjadi. Amen. So people of God, Umat Tuhan. so he bruised the head. Jadi Yesus merebutkan kepala He setan. took up 2 keys. Lalu Yesus mengambil 2 kunci. Revelation 1:18 says, Kitab Wahyu 1 ayat 18. he says, Dikatakan Wahyu 1 ayatnya yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. woo, hallelujah. He took away 2 keys. Jadi apa? Yesus yang ambil 2 kunci. That means you and I today, Artinya saudara dan saya we sekarang ini, don't fear to die. kita ini bukan orang yang takut mati. We are not fear to go to Kita hell. nggak takut yang sampai yang namanya mesti masuk neraka. Why? Kenapa? Because the key is with Jesus. Kenapa? Kuncinya yang pegang, yang tentuin itu Yesus. Now before here, Sebelum ini, the devil was holding the key. yang pegang kunci itu adalah setan. I mean, anybody can go to hell. Artinya apa? Setiap orang dia bisa He can antar ke send neraka. anybody to hell. Dia bisa antar siapapun ke neraka. So people of God, Jadi umat Jesus Tuhan, took out the key. Yesus ambil 2 kunci After he ini. took out the key, Setelah Yesus ambil 2 kunci, he had to fulfill another bahwa prophecy. Yesus harus genapi apa? 1 nubuatan lagi. What is the prophecy? Apa nubuatannya? The prophecy of the people who died before the coming of Jesus. Yaitu nubuatan, yaitu kepada orang-orang yang sudah mati sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Amen. What you read in Matthew chapter 27 verse 52 and 53. Ya, apa yang saudara baca di dalam Injil Matius 27 ayat 52 dan 53. He says, Dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amen. Now people of God, what happened now? Umat Tuhan, apa yang terjadi? They resurrected after Jesus resurrected. Artinya apa? Orang-orang kudus ini mereka bangkit setelah kebangkitan Yesus. Now, where were they before that? Jadi mereka selama ini, orang-orang kudus yang mati ini, mereka selama itu tuh ada di mana? Where were they? Mereka ada di mana? They were in hell. Mereka itu ada di neraka. Because before the resurrection of Jesus, the hell was divided into 2. Jadi saudara harus tahu, sebelum kebangkitan Yesus atau sebelum kematian Yesus, waktu itu neraka terbagi jadi 2 lembah. It was under the earth. Karena apa? Semua orang mati dikatakan harus di bawah neraka. Everyone, righteous or unrighteous, must die. Karena Alkitab mencatat semua orang benar atau orang fasik, kalau dia mati dia harus turun ke bawah bumi dulu. Amen. The wicked want to hell, Yang orang fasik masuk ke neraka, to be judged by the devil. untuk apa? Dihakimi oleh si But the iblis. righteous Tapi orang benar, to another hell, yaitu ke lembah satunya lagi, which is supposed to be kept only for the righteous. yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang hidupnya benar. Now, people of God, Tuhan. Jesus is going to be resurrected now. Jesus is going to be resurrected Yesus akan bangkit. now. What he has to do now? Apa yang dia lakukan? He has to release these people, the righteous. Artinya apa? Bahwa dia harus bisa melepaskan ya orang-orang benar ini. That's what we read in 1 Peter chapter 3 verse 19 and 20. Itu yang kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19 dan 20. Now, what time am I supposed to finish, Bapak? Pak Mutu mesti selesai khotbah jam berapa nih? Seharusnya habis sekarang. Kalau enggak nanti dia kebablasan. Nanti saya kebablasan nanti. Susah nanti. You must tell me the time. So I Jadi can mesti finish. dikasih tahu, kalaupun jemaat tidak keberatan agak panjang, Pak Mutu juga nggak keberatan. Soalnya kan saya terus terang ya, suka ada yang mengeluh, khotbahnya Pak Mutu kepanjangan. Maaf aja, karena Pak Mutu juga mau kasih yang terbaik gitu loh. Kan dijelasin lebih panjang lebar. I serve the Lord not for money. Jadi ingat, kita ini kan melayani Tuhan, bukan melayani kan untuk uang. I've served to feed the Lamb of God. Saya itu melayani untuk kasih makan domba-domba Tuhan. So that you have the better knowledge of God.
Jadi supaya apa? Saudara pun punya pengetahuan yang lebih baik tentang Tuhan. So you must tell me now ya. Jadi Bapak. saudara yang harus kasih keputusan ya, berapa lama Pak Mutu harus khotbah. Bapak harus kasih tahu. Oke. Kalau Bapak bilang terserah, Then I Pak stop. Mutu bisa juga panjang. Now I will try to finish soon now. Saya akan selesai. Because I don't see my watch when I preach. I'm sorry. 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. 1 Peter 3. 1 Peter chapter 3 verse 19 and 20. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Amen. Di mananya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amen. Now this is talking about the Noah's time. Jadi ini kan berbicara tentang waktu zamannya Nuh. Now why specifically Noah's time? Kenapa kok harus secara spesifik disebut jelas-jelas zamannya Nuh? Orang-orang Nuh. Because at the time of Noah, until the time of Noah, there was no rain on earth. Dan saudara harus tahu, waktu sampai zamannya Nuh, dari orang-orang yang dulu sampai zamannya Nuh, waktu ini di bumi belum ada There turun was no hujan. rain. Waktu itu di bumi belum You ada talk turun about rain, hujan. they don't understand what I'm talking Jadi pada about. waktu Nuhnya itu berbicara bilang akan turun hujan, orang bingung, apa itu? Hallelujah. Now people have got, Nah, Tuhan. not only that, Bukan hanya itu, the earth was flat, waktu itu bumi masih datar, all flat. semuanya datar. There was no valleys or mountains. Jadi waktu itu tuh belum ada yang namanya gunung-gunung, And there were lembah-lembah, no 4 climates. belum ada yang namanya 4 musim, Only one climate, cuma ada satu aja, the whole world. yaitu di seluruh dunia. Now people have Nah, got. Tuhan. So suddenly when God said about there's going to be rain, Lalu pada waktu yaitu ketika yaitu Allah suruh Nabi Nuh sampaikan akan terjadi turun the hujan, people are laughing. orang-orang ketawain Nabi Nuh. And not on top of that, Noah will build the ark actually in the Dan wilderness. lebih-lebih lagi Nabi Nuh ini bangun bahterahnya itu di atas gunung. Why? Kenapa? So that the news will spread faster. Supaya apa? Supaya beritanya yang dia sampaikan itu tuh lebih cepat sampai. I mean, normally all the bad news travel faster, kan? Biasanya kan kalau berita-berita yang enggak-enggak, yang gosip kan lebih cepat nyebarnya. Amen. So people have got. Nah, Tuhan. So God gave 120 years. Jadi Tuhan itu kasih waktu 120 tahun. 120 years for mankind to repent. 120 tahun untuk apa? Manusia itu bertobat. And that is why Noah started preaching immediately after God was angry. Jadi pada waktu itulah Nabi Nuh itu mulai yang namanya memberitakan ya Injil, yaitu pada waktu Allah mulai marah For 120 kepada manusia years. selama 120 tahun. And then the flood came. Lalu air bahnya muncul. And the people who believed was only his family. Jadi orang-orang yang percaya yaitu tentang pemberitaannya Nabi Nuh itu cuma keluarganya sendiri. Now to say that only Noah's family was saved is not right as well. Kalau mau dikatakan hanya yaitu keluarga Nabi Nuh aja sendiri, nggak juga benar. Because he preached 120 years. Karena kan dia kan beritakan Injil, jadi Injilnya dia tuh mau turun hujan tuh 120 Many tahun. people would have believed in 120 years. Di dalam waktu 120 tahun ini banyak juga mungkin orang yang percaya. They would have died. Mereka terus mati. They would go to this place. Dan orang-orang seperti ini yang turunnya What ke about from tempat the ini. times of Adam? Apalagi dari zamannya Adam. The righteous people, Orang-orang yang hidup benar. they were all waiting there. Semuanya tuh nunggu masuknya ke They sini. cannot go to heaven Kenapa? Mereka nggak bisa masuk or surga to the paradise atau ke Taman Firdaus without Jesus. tanpa ada Yesus So dulu. people have got. Ma, Tuhan. So Jesus appeared in that place Jadi Yesus menampakkan diri di tempat and ini declared to the people, dan menyatakan kepada I orang-orang, am the Messiah. Akulah Mesias. The moment he said that, Begitu Yesus katakan ini, everybody believed semua orang di sini and percaya. Jesus came out. Lalu Yesus keluar. Came out from hell. Yesus keluar dari When neraka. he came out, he was found at the tomb. Ketika Yesus keluar dari neraka, tahu-tahu kan Yesus kan ada di depan kubur dia sendiri. And all these righteous people rose up again. Lalu dikatakan pada saat itu bahwa kuburkan orang-orang kudus ini semua kan pada bangkit And they juga. were found in Jerusalem. Bahkan kelihatan di Yerusalem. Now all the people who had died long ago, Jadi orang yang zamannya dulu dari zamannya Adam itu yang namanya people mati dulu. wondering what's happening. Jadi orang-orang itu pada bingung apa yang terjadi. How come these guys are walking around? Kenapa kok yang udah mati-mati ini kok pada bisa keluar jalan-jalan? Because they don't know where to go. Kenapa? Roh ini nggak tahu mau kemana. Now people have got. Ma, Tuhan. So Jesus was there. Yesus waktu itu muncul Mary di kuburnya. Magdalena came. Kan waktu itu Maria Magdalena She muncul. wanted to touch Jesus. Dia mau jamah Yesus. Jesus said, don't touch me. Lalu kan Yesus bilang, jangan dulu sentuh I must aku. go to my father and your Karena father. aku harus pergi kepada And bapamu told dan them to meet bapakku. in Galilee. Dan minta saudaraku untuk menunggu di The Galilea. moment she turned her head, he disappeared. Jadi begitu Maria Magdalena berpaling, Yesus udah hilang. What happened? Apa yang terjadi? Jesus ascended. Waktu itu Yesus naik ke surga. And when he ascended, Ketika Yesus naik ke he surga, brought all the spirits jadi Yesus bawa semua roh-roh orang-orang benar Along yang ada with di him, sini bersamaan dengan dia. into the third heaven, Dan Yesus bawa roh-roh ini ke langit tingkat to a ketiga. place called paradise. Yaitu ke tempat yang disebut Taman Firdaus. And he left them there
Dia tinggalin semuanya di sini. And he walked up to the white throne of the Father, Dan Yesus sendiri naik ke tatah kudusnya Allah Bapa. brought his blood as a remission of sin to all Dan mankind. dia membawa yaitu apa? Korban darahnya dia sendiri sebagai penebusan dosa umat manusia. And then the Father received it, Lalu Allah Bapa terima. and the Father says, sit on my right hand. Lalu Allah Bapa bilang, sekarang kamu duduk di sebelah I will kananku. make all your enemies your footstool. Sampai aku menjadikan semua musuhmu berada di bawah tumpuan Jesus kakimu. said, not yet, Daddy. Yesus katakan, Pah, belum dong, belum I've not selesai. finished my work yet. Aku belum lagi menyelesaikan He came pekerjaanku. Waktu itu Yesus masih When turun. he came down, he was between the two men walking to Jadi Emmaus. pada waktu Yesus turun dari langit tingkat ketiga, waktu itu kan tiba-tiba Yesus tahu-taunya ada di antara dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. And they're already dark. Waktu itu udah mulai malam. They say, why don't you stay with us tonight and tomorrow you continue your journey? Lalu orang-orang Emmaus ini dibilang, kenapa sih kamu nggak istirahat aja, nginep di sini, nanti terusin perjalananmu. He went in. Lalu Yesus ikut. And they say, let's have a meal. Lalu mereka bilang, ayo kita makan. When he broke the bread, Ketika Yesus mau pecahkan roti, they realized it was Jesus. baru orang-orang ini tuh terbuka, tahu, oh itu Yesus. How? Kok mereka tahu? Karena dari tangannya yang terlubang paku. When he broke the bread, Ketika Yesus pecahkan roti, they saw the hand. mereka lihat tangan Yesus. Nail pierced hand. Udah kena lubang paku. This is Jesus. Lalu mereka bilang, ini Yesus. The moment they say Jesus, Begitu mereka bilang ini Yesus, he disappeared. Yesus hilang. And he lived 40 days. Nah waktu itu Yesus masih hidup di bumi 40 days. 40 hari. And people of God, Ma Tuhan. the climax of it was Pentecost. Bahwa klimaknya puncaknya itu baru hari Pentakosta. After he ascended, Jadi setelah Yesus naik ke 40 days. surga, jadi kan Yesus masih hidup 40 hari di bumi. and then he went up. Lalu setelah itu dia benar-benar naik ke surga. That's why he told the disciple, Oleh karena itu Yesus memberitakan it's murid-muridnya, good for me to go. lebih baik kalau aku pergi. Otherwise, the comforter will not come. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu nggak datang-datang. He will not come. Dia nggak datang. So Jesus went up, Jadi Yesus naik ke surga sit hand on the right hand of the dan Father. dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Then Bapa. he sent the Holy Di Spirit. situ dia mengutus Roh Kudus. And the Bible says here, Dan Alkitab katakan, when the Holy Spirit came, pada waktu Roh Kudus turun, the Bible says here, they are all of one mind. bahwa dikatakan bahwa mereka itu tuh semuanya dikatakan sehati sepikir. Amin. Bapak, di sini semua sehati sepikir nggak? Pak, kalau di sini kita semua nih berapa puluh orang ini bisa sehati sepikir gak? 2 hari sepikir pun susah. Mau dikumpulin 2 hari dibikin No, satu hati. 2 orang. Oh 2 orang aja disuruh sehati sepikirnya susah. Itu pun harus campaign dulu. Itu mesti campaign dulu. Amen. Talk to them, say, hey, think like me ya. Kita mesti Support baik-baikin. saya ya. Mesti baik-baikin dulu. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Benar-benar sehati sepikir. Amen. Support me ya. Ini- Support saya dulu ya. Now people of God. Ma Tuhan. But the Bible says here, Tetapi Alkitab katakan di sini 120 people, bahwa 120 orang one mind. yang tunggu di loteng atas itu sehati sepikir. How can that be? Kok bisa? You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? 10 days they waited. 10 hari mereka tunggu. 10 days. 10 hari. What did they do? Apa yang murid-muridnya lakukan? They were praying and worshiping. Mereka berdoa dan menyembah. No food, Tanpa makan, no water. tanpa minum. 10 days. Puasa total 10 hari. Hallelujah. Amen. 10 days. 10 hari. Now, what makes you strong? Yang menjadikan kita kuat apa sih? Chia. Makan. Amen. Tiap Benar hari. Chia. Coba makan tiap hari. Kuat nggak? Amen. That's why the Chinese always have 2 things they ask you first. Oleh karena itu orang Cina ini nih punya 2 filosofi kalau udah sama saling ketemu. When they meet you, Kalau udah saling ketemu, they ask you, sehat nggak? Baik-baik nggak? nanti mereka tuh, apa kabar? Baik-baik How ma? nggak? Baik nggak? Ni hao ma? Amen. Baik nggak? Baik. Baik. And the second thing, Nanti pertanyaan yang kedua, capuin mo? udah makan belum? Hallelujah. Sudah makan belum? Udah makan belum? Amen. So, 2 important question. 2 pertanyaan ini penting. Amen. First thing they ask you, Pertama yang pasti ditanya, oh, you're fine, you're okay? udah baik nih ya? Everything alright? Oke. Second thing, Lalu yang kedua, capuin belum? udah makan belum? Belum makan? Belum makan? Ayo, makan dulu. No negotiation dulu, makan dulu. Kalau orang kan ketemu kan gitu kan, jangan ngomongin yang lain dulu, ayo udah makan dulu. But God said, Tapi Tuhan bilang, amen, jangan makan dulu.
Kalau Tuhan bilang sama kita, jangan makan dulu. Why? Kenapa? Because the flesh must be crucified. Kenapa daging kita ini mesti terus disalibkan? You need to crucify this flesh Kita mesti salibkan daging for the ini. spirit man to rise up. Supaya apa? Supaya manusia roh dalam kita tuh bertumbuh. The Bible says Alkitab katakan, in Galatians yaitu 5:24, di dalam surat Galatia 5 ayat 24 Galatians katakan. 5:24. Galatia 5 ayat 24 katakan, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Amen. If I say, how many of you are Christian? Everybody put up the hand. Kalau saya tanya kepada saudara, berapa banyak di sini kita yang jadi orang Kristen? Everybody put up the Semua hand. orang bisa angkat tangan. Very good. Bagus. Hallelujah. See, Hosea is number 1. Hosea yang pertama kali angkat tangan. Amen. So people have got, Tuhan. remember ya? Ingat. But Tapi if I ask the heaven, kalau saya tanyanya ke surga, I ask Lord, who are your children? kalau saya tanya sama Tuhan, Tuhan yang disebut anak-anakmu yang mana nih? Now I asked the Lord once, I was telling the Lord this. Bahwa sekali waktu saya tanya sama Tuhan pertanyaan I begini. said, Lord, I am amazed by seeing the Indonesian church. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya benar-benar terpana They ya. are so huge and so big. Tercenang lihat gereja di Indonesia karena gereja Perhaps Indonesia the tuh biggest in Asia. besar-besar ya, luar biasa. Mungkin gereja Indonesia tuh gereja yang terbesar di And the areanya richest ASEAN loh. Asian churches. Dan juga pengkhotbah-pengkhotbah gereja ASEAN. No, they're the richest. Oh, mereka itu gereja yang terkaya di ASEAN. They're richest in Asia. Mereka kaya di Asia They are big. karena gerejanya besar. I said, Lord, I delight in seeing them coming to church. Saya bilang, saya hatinya bersuka sekali melihat ya kalau datang ke gereja tuh seperti itu. But you know what the Lord said then? Saudara tahu nggak jawaban Tuhan apa? But they are not, most of them are not my children. Tetapi kebanyakan dari orang-orang itu bukan anakku. I got a shock. Saya terkejut. I said, what do you mean, God? Lalu saya tanya sama Tuhan, maksudmu apa Tuhan? He said, Tuhan bilang, because they have not repented. karena mereka itu belum benar-benar bertobat. They only accepted me, Mereka cuma terima aku, but tapi they have not repented. mereka belum ada pertobatan. Kok nggak ada orang sih? Amen? Can you see that? Saudara lihat ini, They are big. gereja kita bisa besar-besar. Many people come. Banyak orang datang. But God said, they are not mine. Tapi Tuhan bilang sama saya, Because most of them are not repented. bahwa mereka itu bukan anak-anakku karena mereka belum lagi sungguh-sungguh bertobat. I said, how can Lord? Kok saya tanya lagi sama Tuhan, kok bisa Tuhan? They said, Lord. The Lord said, don't you know that you have to be repentant before you come to me? Bahwa Tuhan tanya balik sama saya, emang kamu nggak tahu kalau kamu mau datang kepada aku, I said, kamu kan how? harus bertobat dulu. Saya tanya sama Tuhan, bagaimana? Because some of them give testimony, God heal me, God deliver me, God give me all this mujizat. Karena kan banyak kan dari orang-orang zaman sekarang kan kasih kesaksian, Tuhan lakukan ini, Tuhan kasih saya mukjizat ini, Tuhan kasih yang ini. Have they not been repentant? Kok bagaimana mungkin mereka belum lagi bertobat? He said, no. Tuhan bilang There's enggak, only one way. cuma satu cara. They can come to me. Mereka bisa datang How? kepadaku. Bagaimana? So the Lord showed me the scripture. Tuhan kasih lihat ayatnya. Like 1 Peter 1:22, Baca 1 Petrus 1. 123 first. 1 Petrus 1 ayat 23. He says, Dikatakan 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Peter 1:23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amen. So he said, the people can only be born again through my word. Bahwa Tuhan langsung tegaskan ke saya bahwa orang itu hanya bisa lahir baru kalau dia benar-benar lahir dari firman Tuhan. When they hear my word, Kalau mereka dengar firmanku, when they meditate my word, mereka meditasikan when they firmanku, repent their ways, mereka bertobat dari jalannya, they become my child. baru mereka bisa jadi anakku. That is when I will sanctify and cleanse their soul. Karena pada saat itulah aku baru bisa yang namanya menguduskan dan membersihkan yaitu jiwa mereka. Amen. 122 says, Ayat 22-nya katakan, 122. karena kamu telah menyucikan dirimu oleh karena ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Amen. The Bible says, Alkitab katakan, you have sanctified your souls. kalau Alkitab Inggris itu katakan bukannya dirimu, tapi karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh The karena soul ketaatan. must be sanctified. Jadi apa? Jiwa ini yang seharusnya mesti How dikuduskan. do you sanctify the soul? Bagaimana kita mau kuduskan The jiwa? word of God must change your concepts. Artinya apa? Firman Tuhan yang kita dengar itu harus mengubah konsep kita. Now people of God, Ma Tuhan. that's what the disciples did. Oh, itu yang dilakukan oleh They murid-murid waited Yesus. 10 days. Mereka tunggu 10
10 hari. without food, without water, Tanpa makan, tanpa minum. crucifying the Salipin kedagingan mereka. and now Sekarang the soul cannot sustain itself. artinya apa? Jiwanya manusia dia sendiri itu udah nggak tahan And lagi. the spirit man is hungry now. Say, God, help me. Akhirnya apa? Manusia rohnya itu yang akan berseru meminta Tuhan tolong dong. And what happened now? Apa yang terjadi? Acts chapter 2 says, Lalu di dalam Kisah Para Rasul like a 2 strong wind came into the church, dikatakan bahwa tiba-tiba kan angin kencang bertiup ke loteng came atas. into the upper room. Masuk ke loteng atas. Now people of God, Tuhan. that's the second time God the Father is doing it. Bahwa itu adalah kali kedua Allah Bapa lakukan. First time, in the Garden of Yang Eden, pertama pada waktu di Taman Eden. God blew Allah tuh hembuskan rohnya and went inside. masuk ke dalam lubang But hidung. now, Tapi sekarang God is blowing now. bahwa Tuhan juga hembuskan. It could not go into the nostrils. Tapi rohnya ini yang dikatakan bagaikan angin yang kencang itu nggak bisa masuk. Could not go in. Nggak bisa masuk. But instead went up, became tongues of fire. Lalu dikatakan karena dia nggak bisa masuk, dia berubah menjadi lidah-lidah api. And what happened now? Apa yang terjadi? The fire burned them first. Bahwa lidah-lidah api ini yang membakar mereka terlebih That's dahulu. what John the Baptist said. Itu yang maksudnya Yohanes Pembaptis I katakan. baptize you with water. Aku sekarang membaptis kamu The dengan one air. who come after me Tapi nanti dia yang will datang setelah aku. baptize you with the fire and the Holy Spirit. Bahwa dia yang akan membaptis kamu dengan apa? Api dan Roh Kudus. Amen. Why? Kenapa? Because the fire will have to sanctify your whole flesh. Bahwa karena api ini mesti membakar, membersihkan, menguduskan daging kita dulu. Only then the Spirit of God came in. Baru roh Tuhan bisa masuk. Now people of God, Tuhan. that will change the man's life. Itu yang sebenarnya bisa mengubah kehidupan Your manusia. Acts chapter 2, we read the Bahwa, 122 people, 20 people. bahwa Kisah Para Rasul kan mencatat 120 orang. Now people of God, Nah, after Tuhan, that, setelah itu their life is total change. kehidupan mereka benar-benar berubah. Why? Kenapa? Because the fire burned all the lust of the flesh. Kenapa? Karena api yang dikatakan lidah-lidah api ini membakar semua kedagingan Lust kekotoran of the mereka, spirit, yaitu lust of the kemauan flesh, lust kemauan of the daging, eyes, yaitu keinginan mata, keinginan daging, and the pride of life. dan keangkuhan hidup. After that, Setelah itu they become totally changed mereka person. hidupnya benar-benar berubah. And then the Holy Spirit now, Baru Roh Fills Kudus their life. memenuhi mereka. and people of God, Tuhan. with such people, God changed the world. Bahwa dengan pola hidup orang-orang seperti itu, baru Allah goncangkan jungkir balik And people dunia. of God, Tuhan. you and I Saudara dan saya, can become the instruments kita juga bisa jadi in the alatnya hand of God di tangan Tuhan. if you are willing to wait upon Kalau God. apa? Kalau kita sendiri rela mau He that tunggu. waits upon the Lord shall renew their strength. Karena dikatakan mereka yang menantikan Tuhan, mereka akan diperbarui. How? Bagaimana? By what happened in the Yaitu Acts of the Apostles. dari caranya seperti apa yang dilakukan And di dalam that is Kisah when Para Rasul. Jakarta will shiver when they hear your name. Baru kota Jakarta tuh bisa gemetar kalau dengar nama saudara. And the people who hear your name, they will know Bahwa orang yang dengar nama saudara tuh bisa tahu you walk in the fire of God. bahwa engkau benar-benar orang yang berjalan di dalam api Wherever you Tuhan. go, the fire of God will come Jadi down. kemanapun saudara jalan, api Tuhan yang akan turun. Now, people of God, Tuhan. when you yearn for this blessing, Kalau kita benar-benar kepengen dapat berkat seperti ini, thirst for this blessing, haus akan berkat seperti ini, this God will give it to you. maka Tuhan juga pasti akan memberikannya That will padamu. change our life. Itu yang sebenarnya mengubah And kehidupan that's when you kita. realize Baru saat itu kita sadar, living in Christ is the most joyful life to live. amin, bahwa hidup di dalam Yesus Kristus itu adalah hidup yang paling sukacita. So, people of God, Tuhan. that is why Acts of the Apostles says Oleh here, karena itu Kisah Para Rasul katakan, the refreshing may come from the presence of the Lord. yaitu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan, kiranya penyegaran itu tuh datangnya di dalam You get hadirat refreshed daripada every day. Allah. Saudara bisa terus disegarkan tiap hari. Every day. Terus disegarkan Every tiap day hari. of your life. Terus yaitu di dalam And that kehidupanmu. means Artinya you grow in the refreshing of bahwa God kita ini selalu bertumbuh di dalam kesegarannya Tuhan. all the time, Jadi setiap waktu consistent with God. kita akan terus konsisten dengan And Tuhan. your life Hidup kita become consistent. akan jadi konsisten Your juga. blessing Berkatmu becomes jadi consistent. konsisten juga. Your lifestyle Gaya hidupmu becomes consistent. jadi konsisten juga. This God will lead you. Maka Tuhan yang akan menuntun May God kehidupanmu. bless you. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Let's